sebelumnya ada satu hadis Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan ini menjadi tambahan cas kita ketika hati ini mulai lowbat ya, karena jarang dicas ya, digunakan terus ya, HP sebaik apapun kalau digunakan terus tanpa dicas ujung-ujungnya lowbat juga gitu. Sama seperti hati kita juga seperti itu. Maka Rasulullah dalam sebuah hadisnya begini, ala adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian ala ma yamhullahu bil khotoya, terhadap amalan yang amalan itu punya dua fungsi. Pertama, yamhullahu bil khotoya, akan menghapus kesalahan atau dosa-dosa kalian kata Allah. Dan fungsi kedua, wa yarfa'u bihid darajat, dan akan mengangkat derajat kalian. Dalam syarah hadisnya disebutkan mengangkat derajat kita di surga. Kalau saya punya pertanyaan tadi Rasulullah yang diajukan kepada para sahabat, maukah kita, atau saya tunjukkan kepada amalan yang menghapus dosa fungsinya dan mengangkat derajat? Ada yang nggak mau? Setengah hati kayaknya. Ya, kalau saya memakai bahasa lain dengan kita datang ke sini, mungkin saya tidak berlebihan bahwa kita ini datang ke Korea bekerja dengan apapun macam bekerja, salah satu fungsinya adalah dua tadi, menghapus dosa dan mengangkat derajat. Bisa katanya jauh-jauh ke Korea disebut mau menghapus dosa. Ada yang bujangan di sini? Banyak. Ini bujangan semua ya? Jomblo. Coba seusia kayak gini, ketika kita masih bujangan di Indonesia, rata-rata ujung-ujungnya memberatkan orang tua. Dikit-dikit nah minta, dikit-dikit nah minta. Bukan kayak itu dosa. Kenapa? Karena kita udah levelnya bukan untuk level masih dikasih terus sama orang tua, sudah dewasa. Secara kewajiban sudah nggak level lagi, kita berikan disuapin terus sama keluarga. Yang sudah berkeluarga misalkan, yang udah punya istri, tapi di sini masih bujang ya, kalau yang istri juga. Ketika di Indonesia, ketika kita dalam akad nikah, saya bersumpah berjanji di hadapan Allah, yang makna dari akad itu adalah saya akan merawat istri saya. Tapi ketika kebutuhan makin memudak, tetapi pendapatan makin menurun, ujung-ujungnya istri juga menurun juga dikasihnya, bukankah itu dosa? Ketika kita duduk di tanah air, banyak pihak yang sering disakiti oleh kita, ketika dikit-dikit pinjam. Bukankah itu dosa? Ketika jatuh tempo kita tidak bisa membayarnya, dosa juga. Maka mohon maaf kalau tidak setuju, saya bahasakan kesini pun untuk menghapus dosa. Alhamdulillah dosa kita memberatkan orang tua dengan kesini terhapus. Alhamdulillah dosa kita menyakiti pasangan kita dengan kurangnya nafkah terhapus dengan pergi ke Korea. Dan di lain pihak, justru kita ini bukan hanya menghapus dan bahkan meningkatkan derajat atau bantuan atau peran kita terhadap keluarga. Sisi lain, kita ini datang ke Korea demi meningkatkan harkat derajat ini, gitu kan? Demi meningkatkan peran bagaimana ingin meningkatkan derajat baik di dunia ataupun di surga. Bagaimana korelasinya? Coba misalkan ingat ketika di Indonesia, kita ini boleh jadi pernah keluar secara tidak sengaja kepada orang tua sesuatu kalimat yang menyakitkan hati. Ketika kita minta terus kepada orang tua, ketika orang tua menyuruh sesuatu, tetapi ketika kita tidak taat, ada sesuatu yang menyakitkan hati. Padahal di Rasulullah mengatakan ridallahu fi ridal walidain. Ridho Allah itu tergantung ridho kedua orang tua. Alhamdulillah dengan kesini bukan saja kita menghapus dosa tadi yang menyakitkan orang tua, banyak saya bangga, dan dalam hal ini dalam tanda petik saya ingin seperti Anda semua ketika orang tua bisa diangkat, dibahagiakan, malah ada yang diberangkatkan haji umrah. Subhanallah. Mudah-mudahan ini menjadi bahan amalan kita untuk menjadikan orang tua ridho sebagai batu loncatan Allah juga ridho kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau Rasulullah SAW dalam hadis ini bukan bermakna maukah aku tunjukkan amalan yang menghapus dosa dan mengangkat derajat, misalkan pergilah ke Korea, enggak Rasul ngomong gitu.
Tapi bukan berarti nggak boleh. Tapi Rasulullah berikan opsi lain. Kalau tadi mungkin nuansanya nuansa cari rezeki, ya, cari duniawi dengan kita bekerja ke sini. Tapi Rasulullah memberikan opsi yang lain yang ini sederhana, dimanapun kita bisa laksanakan dan tidak perlu mengeluarkan ongkos. Sebagiannya tidak terlalu menyedot biaya. Yang pertama, ikhwati rahmatullah, yang fungsi amalan itu adalah menghapus dosa dan mengangkat derajat, yaitu isbabul wudu'i alal makarih. Menyempurnakan wudu alal makarih dalam kondisi atau posisi yang sebenarnya kita nggak mau menyempurnakan. Contoh misalkan ketika puncak musim dingin, lihat air itu kayak, ya. Kita maunya simpel, singkat gitu. Dan memang secara hukum ada yang tahu wajibnya atau rukunnya wudu ada berapa? Atau kalau kita meningkat pelaksanaan wudu bisa seperti apa? Sebenarnya hanya 4 saja. Ya, mencuci muka, mencuci tangan sampai sikut, kemudian mengusap kepala dan mencuci kaki, dan itu pun hanya 1 kali. Sebenarnya secara hukum fikih kalau misalkan dalam kondisi ini saja nunggu di pabrik ini 5 menit lagi belum juga sholat kesiangan, sekali. Kalau udah sempurna sekali nggak apa-apa, sah sekali ya, usap sekali dan kaki juga sekali, itu sah secara fikih. Nah, karena itu rukun asasi. Adapun kumur-kumur, sikat gigi, kemudian telinga pun dan sampai hitungan kedua dan ketiga kalinya itu semuanya sunnah. Ya, sekali lagi boleh dan disingkat dan itu sah, tetapi sayang 1000 sayang. Fadilah dari wudu itu sangat banyak sekali. Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan, nanti itu umatku pada masing-masing rasul dan nabi akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat bersama umatnya masing-masing. Kata Rasulullah, ada rasul dan nabi umatnya yang sedikit. Ada rasul dan nabi yang umatnya banyak, dan ada juga umat dan rasulnya yang tanpa pengikut satupun. Kemudian ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana Anda nanti melihat, mengetahui umatmu dibandingkan dengan umat-umat yang lain yang begitu banyak juga? Kata Rasulullah, gampang. Saya akan melihat dari wajah-wajah mereka yang bersinar karena efek positif seringnya berwudu ketika di dunia. Ya? Maka dalam hadis yang lain kata Rasulullah, jika kalian mampu untuk melebihkan sedikit apa yang dibasuh dari air wudu itu, melebihi dari takarannya, misalkan disikut nih, boleh lebih sedikit misalkan, maka fa'al, kerjakanlah. Kenapa? Karena kelebihannya itu pun yang akan menambah cahaya kita nanti di akhirat. Subhanallah. Bilal itu, mohon maaf, secara fisik dia tuh orangnya hitamnya kebangetan lagi. Secara level sosial dia itu mantan hamba sahaya. Kita tahu kan ketika awal masuk Islam dia itu disiksa segala macam sebelum kemudian dibeli oleh Abu Bakar. Beliau itu pernah Rasul mengatakan, Bilal, kamu itu sendalnya saja sudah kedengaran oleh saya masuk surga. Subhanallah. Sendalnya aja. Sahabat kaget, kok bisa ya Bilal? Padahal ya mereka melihat dengan berbagai macam kekurangannya. Maka kemudian ada yang bertanya, Bilal, sebenarnya punya amalan apa kamu? Karena sehingga Rasul mengatakan sendal kamu aja sudah kedengaran ke surga. Kata Bilal, apa ya? Saya kalau urusan sedekah gak punya pula uang. Saya kalau kerja paling bahasa kita mungkin arbaitan. Dan dia pun termasuk ahlus sufi kalau kita. Sufi zaman sekarang lebih suka film. Tapi maksudnya adalah alus sufa itu ternyata kalau dijumlahkan ada sekitar 600. Tapi ada silih berganti. Misalkan sekarang datang waktu tertentu kemudian pergi lagi. Tetapi ada sahabat yang menetap di masjid yang kemudian disebut alus sufa. Misalkan Abu Hurairah. Bilal itu salah satunya. Kerjanya apa? Kalau siang hari kalau ada yang nyuruh ya udah arbaitan kerja. Kalau malam hari dia berkhidmat, melayani untuk melengkapi pelayanan di masjid. Misalkan
Dahulu kan ada kayak bak dari pelepah kurma tuh. Jadi dia ngambil air untuk kebutuhan para sahabat berwudu. Seperti itu kegiatannya. Kata Bilal, saya nggak punya amalan yang bisa dibanggakan, hanya mungkin boleh jadi kata Bilal, saya punya satu amalan. Apa kata sahabat yang lain? Saya senantiasa menjaga wudu saya. Setiap saya batal, saya wudu, batal wudu, dan setelah wudu saya senantiasa melanjutkan dengan sholat 2 rakaat. Mungkin seperti itu kata sahabat pun. Wudu ternyata tidak sembarang. Ya. Ini kata Rasulullah. Bayangkan Rasulullah pernah kepada sahabat bertanya, wahai para sahabat, mungkinkah kalau ada seseorang rumahnya itu di pinggir sungai, dia tuh tiap hari mandinya nggak seperti kita musim dingin. Kita kata Rasulullah, bagaimana kalau mandinya 1 hari 5 kali? Kalau kita kan 5 hari 1 kali ya. Ini 1 hari 5 kali. Apa yang kalian ketahui, apakah akan tersisa kotoran dari jasadnya? Kata sahabat, tidak ya Rasulullah. Kata Rasulullah, seperti itulah orang mukmin, orang muslim ketika dia terbiasa melaksanakan sholat berikut wudu sebelumnya. Banyak sekali fadilah-fadilah wudu kata Rasulullah. Ketika kita melaksanakan wudu, maka dosa itu dalam lafaz hadisnya tatasaqat. Jadi kalau ini misalkan kalau jatuh, ini sakoto. Tapi kalau ini banyak, misalkan bertebaran, tatasaqat, berjatuhan. Kata Rasulullah, ketika seseorang berwudu, maka akan berjatuhan dosa kita. Sampai setiap tetesan itu membawa dosa kita untuk kemudian dihapus. Coba kalian bayangkan, 1 kali ini kira-kira berapa tetes? 1 kali ambil untuk buka. Apalagi ada yang kita akan ngambil pakai kayu. Satu ini berapa? Saya kira lebih dari 100. Kalau muka misalkan 3 kali 300. Tangan ini 3, ini 300. 600. Kemudian kepala 1 misalkan ini 100 jadi 700. Kaki belum lagi kumur-kumur dan sebagainya. Sebanyak itu pula dosa kita akan berguguran seiring dengan air yang menajas. Jadi itulah Allah, amalan pertama isbabul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu meskipun dalam kondisi kita nggak mau sebenarnya disempurnakan karena kondisi cuaca misalkan, atau misalkan airnya ini ada kemungkinan kekurangan, tapi tidak apa-apa, kita dahulukan untuk wudu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa kasratul khuta ila masajid, banyak langkah menuju masjid. Mana Pak Ustaz, saya kan udah di masjid tinggalnya, melangkah gimana? Ya, gimana tuh? Ya, ini kiasan kepada kita bahwa Rasulullah kita ini terpaut dengan masjid. Ada sebuah hadis yang Rasul mengatakan sab'atun, ada 7 golongan. Yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh, yang Allah akan berikan naungan nanti di akhirat ketika hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah syabun, bukan sabun ya, syabun seorang pemuda, qalbuhu yang hatinya mu'allaqun bil masajid, terpaut dengan masjid. Nah ini pertanyaan, ini masih level pemuda nggak nih kita nih? Ada yang merasa sudah tua? Nah, ikhwati rahmatullah, kalau kita kadang memahami kalau sudah nikah kayaknya udah ke level pemuda lagi. Kalau udah kepala 3,5, ini udah nggak pemuda lagi. Makanya agak minder kalau misalkan ada kawan baru, katanya bukan level, bukan pemuda lagi. Padahal tidak demikian. Yang dimaksud, yang dipahami oleh syariat Islam sebagai pemuda itu kalau usianya dari muda sampai maksimal 40 tahun. Ada yang lebih dari 40 tahun? Nggak ada kan? Hah? Lebih dikit nggak apa-apa. Ya, intinya untuk meraih amalan yang kedua ini kita masih mumpuni, masih berpeluang untuk termasuk nanti punya amalan menghapus dosa dan mengangkat derajat. Dan ini kata Rasulullah, saat itu ada perkampungan namanya Bani Salimah. Dia itu secara denah dari Masjid Nabawi paling jauh. Perjuangan ketika mereka ingin sholat berjamaah itu sangat
sangat dahsyat sekali, kecuali pada malam hari kadang bertemu dengan binatang buas. Suatu saat mereka melihat sepetak tanah dekat Masjid Nabawi, antara Masjid Nabawi dengan kuburan Baqi, ada yang kosong. Mereka kemudian minta izin kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami minta izin buat apa? Kami ingin minta izin tanah ini supaya kami jadikan tempat tinggal. Kami akan buat rumah di sini supaya kami dekat dengan masjid. Kata Rasul, jangan. Kamu tetap saja di kampung Bani Salimah. Kenapa? Karena antara rumah kalian dengan masjid ini akan menjadi saksi nanti di akhirat perjuangan kalian menuju masjid Allah SWT. Riwayat lain Rasul mengatakan ini, ketika seseorang melangkah menuju masjid, maka satu langkah berfungsi sebagai menghapus, langkah yang lainnya berfungsi sebagai penaik atau peningkat derajat. Jadi coba bayangin, ada yang di sini rumahnya 2 kilo dari sini, ada lebih ya? Hah? Paling jauh di mana? Coba bayangin kalau 2 kilo misalkan. Kita ini selangkah standarnya paling seperempat meter ya. 2 kilo itu 2000 meter kan? 2000 meter kali 1 meter itu 4 kali, berarti 8000. Cuma 1 kali melangkah dari rumah menuju masjid 8000. Berarti kalau bagi 2, selangkah hapus dosa, selangkah ngangkat derajat. Subhanallah. 4000 kita dihapuskan dosa oleh Allah SWT, dan 4000 pula kita dinaikkan derajat kita di dunia dan di akhirat. Kalau naik mobil gimana? Saya tanya, naik mobil gratis nggak? Sekali lagi ini adalah kiasan, ya. Ini adalah kiasan bahwa perjuangan ada selalu menuju ke masjid. Jadi sama halnya nih, ada pertanyaan yang ada seekor ini kodok. Dia tuh melihat di depannya ada sungai luas gitu. Dia ingin menyeberang. Sungai itu kurang lebih 100 meter. Dia tuh sekali loncat paling hanya berapa senti? 10 senti lah. Ini tadi lebarnya berapa? 100 meter ya? Ya. Nah 100 meter dia loncatnya cuma 5 senti ya misalkan. Berarti kira-kira berapa kali loncat dia? Ayo, benar nih, serius nanya. Hah? Oh, kayaknya matematika pada merah ya. Kalau saya jawab sekali loncat. Kenapa? Dia loncat kan masuk ke air, sekali loncat kan? Saya nanya ini berapa kali loncat? Sekali aja, karena yang lainnya dia berenang, bukan loncat. Sama seperti itu. Kalau saya naik mobil berapa? Ya itu juga dihitung oleh Allah SWT. Punya mobil, punya sepeda, kita juga harus mendayung. Punya motor, beli bensin. Motor memang gratis, enggak. Jadi insya Allah itu pun akan berbobot sama seperti kita melangkah secara manual. Tapi nggak usah misalkan 2 kilo, ini sengaja saya jalan kaki aja. Nggak usah, nanti ketinggalan sholatnya. Ya. Jadi yang kedua, wakaf teratul khoto ila masjid, banyak langkah menuju masjid. Dan terakhir kepada Rasulullah yang ketiga, wantidharus shalah ba'da shalah. Kita ini senantiasa dalam hati ini rindu akan datangnya waktu sholat berikutnya, padahal kita baru selesai melaksanakan sholat. Ini baru subuh nih. Ada rindu ditunggu-tunggu ketika zuhur akan datang. Tidak seperti ungkapan keumuman kita nih, baru sholat maghrib sudah selesai. Oh adzan isya. Perasaan baru sana sholat maghrib udah adzan lagi. Kelihatan dari alur ceritanya kita ini merasa beban. Sholat itu beban. Tapi kalau kita jadikan beban ke dalam hati, kita akan merasa berat. Pernah ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW, pernah berkata kepada Bilal, ya Bilal, arihna di sholat. Bilal, ayo kita istirahat dengan sholat. Kok bisa ya istirahat dengan sholat? Sampai kalau mau coba, jadi ini secara ilmiah juga sudah diketemukan. Rasul mengatakan begini, dalam jasad kalian itu ada sekitar 360 persendian, kan? 1, 2, 3, semuanya dalam jasad ini sekitar 360. Kata Rasulullah, semua persendian itu akan tergerakkan dengan kamu melaksanakan sholat. Dan ini ternyata sudah diteliti zaman sekarang benar. 1,
Dalam jasad ini ada sejumlah itu 360. Rasul kapan belajar tentang kedokteran? Nggak ada. Kedua, diteliti memang dengan gerakan sholat itu semuanya tergerakkan. Coba, kira-kira apa yang tidak tergerakkan dengan sholat? Sampai leher pun salah tergerakkan. Berapa sendi di sini? Ruku itu, tangan segala macam tergerakkan. Makanya saya pernah baca ini berita di Cina, kalau tidak Cina itu ada sekarang di kepolisian ada sebagian yang terbiasa dia tuh menyebutnya yoga, kata mereka senang. Tapi gerakannya mereka meniru gerakan orang Islam ketika melaksanakan sholat. Kenapa? Karena mereka mengetahui gerakannya semuanya persedia tergerak. Ya. Nah ini kata Allah, intidharu sholat ba'da sholat, kita menunggu sholat demi waktu sholat. Kenapa Rasulullah mengatakan as-shalawatul khams, sholat yang 5 waktu itu, jum'atu ila jum'ah, yaitu maksudnya selang antara 2 waktu sholat yang 5 waktu, asar, maghrib, isya terus seperti itu. Wal jum'atu ila jum'ah, pelaksanaan antara 2 Jumat, wa Ramadan ila Ramadan, dan pelaksanaan Ramadan lainnya yang harian 5 waktu, yang mingguan Jumat, yang tahunan Ramadan, itu semuanya mukaffiratun, sebagai penembus dosa. Tetapi kapan? Majidun ibal kabair, selama dosa-dosa besar itu dijauhi oleh kita semua. Jadi alhamdulillah, semakin banyak kita melaksanakan sholat, semakin banyak kita menanamkan kerinduan kita terhadap sholat, maka itulah fungsi yang kata Rasulullah, menghapus dosa dan mengangkat derajat. Ya, mudah-mudahan ini menjadi casan bagi kita senantiasa makin menguatkan kembali. Yang mungkin bagi kawan kita yang belum pernah sini, coba aja. Mandal ala khairin falahu mislu ajri fa'ili, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia pun akan dapat argo pahalanya. Senilai argo pahala yang orang mengerjakan karena kita suruh, tanpa mengurangi pahala dia. Maka ajaklah satu orang datang ke sini dan dia terbiasa melaksanakan sholat, berarti di sana pun catatan pahala buat kita semua. Ya. Itu mungkin dari rahmatullah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Sebelumnya mohon minta doa dan surat Al-Fatihah bagi ini almarhum dan almarhumah. Yang pertama untuk Ibu Tarmi, yang kedua Bapak Afid, yang ketiga almarhum Pak Maksum, yang ketiga almarhum Bapak Asmuni, dan berikutnya almarhumah Ibu Lidaus Soleha, dan terakhir almarhumah Ibu Badriah. Mari sambil kita menutup khitam ini, majelis ini, dan ini menjadi penutup keberkahan dalam majelis ini dan membuka keberkahan dalam kehidupan kita hari ini, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka bi kulli asma'ikal husna. Allahumma inna nas'aluka bi kulli asma'ikal husna. Allahumma inna nas'aluka bi kulli asma'ikal husna. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna, waj'al al-hayata ziyadatan lana fi khair, waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Allahumma anta rabbuhum wa anta khalaqtahum wa anta razaqtahum wa anta hadaytahum bil Islam wa anta qabatta ruhahum ji'na syufa'a faghfir lahum. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa